Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, Bunda Dwi SPD selaku Kepala TK Islam Plus dan SDTK yang saya hormati rekan-rekan pendidik TK Islam Plus dan SDTK serta peserta didik dan anak-anak yang Bunda sayangi dan Bunda bangga. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam rangkaian halal bihalal keluarga besar Al-Fatih tahun 1442 ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di akhir di hari kiamat. Manusia sudah selayaknya memiliki rasa khilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak Bunda dan anak-anak yang solih dan solihah untuk melapangkan dada, membuka hati dan meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, tausiah. 5, pembacaan doa. Dan terakhir, yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muiz Fakir Khairullah El-Azim Al-Hafiz dan dibawakan oleh Bunda Rizka Isnaini Zahra MSI. Kami persilahkan.
Dengan menyebut asma ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan bersegera untuk kami mencari ampunan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang Kalau mau lihat yang di sekolah begini. orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menyakiti diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jika tidak melakukan perbuatan sedangkan mereka mengetahui. Maha benar dengan segala Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan dan mendengarkan mendapatkan dari Allah. Amin. Ya, ada sambutan dari Kepala TK Islam dan SD TK Al-Fakih yang akan disampaikan oleh dari SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga diucapkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang mendedikasikan hidupnya untuk menunjukkan agama Islam di muka bumi. Tidak lain yang dilakukan adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat tabi'innya, dan semoga kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, hari ini bisa diberikan
banyak sekali limpahan nikmat, yaitu nikmat iman, Islam serta nikmat sehat badan, sehingga kita bisa mengadakan acara halal walaupun melalui virtual. Alhamdulillah sekali. Kita semuanya sudah berkumpul di sini dan bisa mendengarkan virtual dari sekolah Al-Faqih walaupun tidak bisa tatap muka. Atas nama pribadi miliknya ISPD dan Kepala Sekolah SD Tulis Quran dan Islam Al-Faqih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin kullu aam wa antum bi khair. Bunda dan anak-anakku sekalian, kita sudah menjalani sahur selama sebulan dan kemarin kita sudah seperti terlahir kembali, suci kembali dan menjadi bayi kembali. Alhamdulillah sudah terhapus dosa-dosa kita yang lalu dan semoga dosa-dosa kita yang depan ini akan menjadi baik dan baik kembali. Alhamdulillah ya kita masih bisa silaturahim walaupun melalui virtual. Semoga kita selalu diberikan sehat terus dan bisa berkumpul kembali di TK dan SD Al-Faqih. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga dapat dipahami dengan baik yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Andi Zuri Fatihtaini dari MPD. Sebelumnya, saya akan membacakan riwayat pendidikan formal beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Institut Perguruan Tinggi atau PTI Jakarta dan diselesaikan pada tahun 2020. Sekarang, beliau sedang menempuh pendidikan S3 di PTI Jakarta. Kepada Ustaz Andi Muhammad Zuri Fatihtaini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anakku semuanya coba dimatikan dulu ya. Supaya lebih jelas. Coba dimut dulu ya semuanya. Coba yang ini bisa dimatikan. Kurang jelas suaranya. Oke. Sudah ada yang matikan. Coba yang lain. Masih ada yang oke. Mohon ya semuanya dimatikan dulu ya. Kita manfaatkan waktu. Baik, Bapak, Ayah kembali mengulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Orang Tua Kita Tercinta, yaitu Muhammad Surahmat SPDI,
Kemudian yang saya hormati kepala sekolah, yaitu kita tercinta Bunda Yani SPP. Kemudian yang saya hormati semua orang tua murid, guru-guru SDIT Said, guru-guru SDIT Islam Al-Faqih, dan semua anak-anak yang saya banggakan. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa terdengar suara? Suara saya terdengar nggak? Bisa. Coba yang lain, coba perhatikan dulu suaranya, masih ada yang ada suara, tapi yang belum matikan coba. Matikan dulu nak, matikan dulu. Ya, supaya lebih jelas suara bawah. Baik, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Ya. Allah memberikan nikmat sehat, nikmat kesehatan, sehingga Allah Ta'ala mempertemukan kita ya dalam acara halal bil halal ya, alhamdulillah sebuah nikmat yang luar biasa, dan tidak ada kata yang paling utama dan yang paling afdal kita ucapkan pada hari ini kecuali kalimat alhamdulillah ya, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba siapa namanya ini dimatikan dulu nah ya, nama yang Rica. Coba Rica dimatikan dulu. Rica dimatikan dulu ya. Oke, baik. Bapak kembali. Halo, terdengar nggak? Terdengar nggak suara Bapak? Coba. Terdengar ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, ya, nabi pilihan kita yang terbaik. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat syafaat beliau yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Oke, Bapak sapa dulu ya. Ini kelas berapa ini? SD aja apa TK? TK apa SD? Apa semuanya? Oke, semuanya. Hari ini kita halal bil halal. Oke, mungkin di antara kalian baru mendengar nih apa sih yang dimaksudkan halal bil halal ya. Nah, kita sering ketika kita jajang ya, di situ ada label halal, tulisan halal ya. Nah, makanya setiap ada halal tertulis kalimat itu halal, insyaallah makanan itu akan baik ya, baik dikonsumsi kita. Nah, baik halal itu ya berasal dari bahasa Arab ya, bahasa Arab halal, halal bi halal, dan di Arab ya, atau orang Arab tidak mengadakan kegiatan-kegiatan ini halal bi halal, tapi kita orang Indonesia ya sebagai sebuah hasanah kebaikan, mungkin zaman orang tua kita ya mengadakan tradisi seperti ini, makanya setiap tahun kita mengadakan ya, setiap hari Idul Fitri pasti ada yang dinamakan halal bi halal. Oke, jadi anak-anakku semuanya, halal bi halal artinya adalah lepaskan ya, halal artinya segala apa yang kita miliki kita ikhlaskan, kita akan dalam momen hari raya ini apa yang kita lepaskan,
segala segala dosa-dosa kita lepaskan, kita bersihkan hati kita, ya. Sebagaimana bayi yang baru lahir, ya. Insyaallah dengan adanya kegiatan ini halal bihalal, saling memaafkan, saling bersilaturahmi, maka insyaallah maka akan memberikan efek yang sangat luar biasa, ya. Salah satunya adalah rasa hubungan kita sesama kita, ya, sesama manusia. Baik, jadi inti dari halal bihalal itu adalah mempererat silaturahmi, ya. Kemudian yang kedua saling memaafkan. Nah, itu inti sebenarnya dari halal bihalal. Baik, yang pertama tadi Bapak jelaskan kembali. Jadi semuanya halal bihalal itu, ya, membersihkan hati kita, ya. Tadi hatinya yang keras, ya, dan susah mendapatkan nasihat dari gurunya. Setelah kita mengadakan halal bihalal, insyaallah hati kita menjadi bersih, lunak, ya, gampang menerima segala kebaikan. Karena bihalal di situ kita saling memaafkan, ya. Bapak, masih ada suara yang Bapak dengar? Kurang jelas. Ya silaturahmi doang. Oke. Habis itu selesai. Nanti Bapak tanya, ya, satu-satu, ya. Coba yang lain diam dulu, nak, diam dulu. Suaranya masih terdengar. Coba diam dulu, diam sejenak, paling 15 menit. Oke, kita manfaatkan waktunya, ya. Nanti kalau kepanjangan boleh di ini, ya. Oke, baik. Nah, jadi daripada Nabi halal itu, yang pertama Bapak ulang kembali nih, ya. Nanti Bapak tanya satu persatu kalau ada kesempatan. Inti daripada halal bihalal itu, teman-teman semuanya, yaitu yang pertama, ya, dari hubungan silaturahmi. Nah, perhatikan silaturahmi di sini ada dua akar kata, ya. Pertama ada kalimat silah, silah. Yang kedua ada rahmi, ya, bisa rahmi bisa rahim, silaturahim, ya, rahmi bisa. Nah, silah di sini artinya menyambung, ya, connect, kayak apa? Internet connection, ya. Nah, ada connection, ada hubungan. Makanya sila itu sambung, menyambung, bagikan tali yang menyambungnya. Nah, itu namanya silah. Kemudian ada ar-rahim, ya, artinya rahim, saling menyayangi. Nah, jadi silaturahim adalah menghubungkan hubungan kita kepada sesama kita dan saling menyayangi, ya. Jadi itu ada dua inti dari halal bihalal yang kita adakan hari ini, meskipun kita mengadakan melalui virtual, ya. Oke. Kemudian ada hadis dikatakan bahwa man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Dalam hadis Nabi jelaskan bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, dan diberikan umur panjang, kata Rasul, ya, maka falyasil rahimah, maka harus bersilaturahmi, ya, sesama kerabat terdekatnya, ya, terutama kepada ibunda kita. Nggak usah jauh-jauh dulu, ya, nggak usah jauh-jauh dulu bersilaturahmi, nggak usah ke tetangga dulu, nggak usah ke kampung-kampung yang jauh dari rumah kita. Cukup yang pertama kepada kedua orang tua kita dulu, ya, anakku semuanya, karena orang tua kita yang selalu menyayangi kita setiap hari, ya, kita minta ampun, kita bermohon maaf kepada kedua orang tua kita dulu, kemudian baru kepada saudara-saudara. Mana ada suaranya nih? Oke. Suara terdengar nggak, anak-anakku semuanya? Terdengar. Yang lain mohon maaf, ya, Bapak
ulang kembali, coba dimatikan dulu nak. Kalau nggak dimatikan cukup diam aja dulu ya, diam aja. Coba yang adiknya ada di situ, yang dekat dari situ coba disuruh diam dulu ya. Saya lebih fokus. Coba dimut dulu nak, dimut dulu. Tahu nggak? Di situ ada tulisan apa? Kayak gini. Pojok kiri, bawah. Coba saya matikan. Coba lihat contohnya ya, Bapak matikan. Kayak tadi ya, dimatiin kayak tadi. Bapak contohkan nih, dimatiin. Nah, seperti itu coba. Coba yang kurang paham coba diingatkan dulu. Oke, bisa dilanjut? Bisa dilanjutkan? Sri Ibu, siapa nih? Hati. Coba anak, matikan dulu. Ilham. Oke, baik. Oke, baik. Kita melanjutkan. Jadi, itu yang pertama, silah. Ya. Jadi, silaturahim berakar dari dua kata, silah. Dalam hadis yang tadi, ketika kita ingin dimudahkan rezekinya, ya, kemudian ingin dipanjangkan umurnya, insya Allah, Allah berikan keberkahan melalui menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Oke, itu yang pertama. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, di surah An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian berdoalah, mohonlah kepada Allah dengan menyebut namanya, dan wal arham, menyambung silaturahmi, dan sambunglah silaturahimlah kepada saudara-saudara kalian ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, di sini ada kata-kata al-arham. Nah, tadi silaturahim, arham ya, dari kata-kata ar-rahim, arham. Nah, jadi itu yang pertama, silah artinya menyambung ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya ar-rahim. Nah, ar-rahim. Kita sering jumpai kalimat ini ketika kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata ar-rahim, Rahman, Rahim ya, sama saja ya. Jadi ar-rahim ini dalam hadis dikatakan bahwa dalam Al-Quran ada 30 juz ya. Ketika dipadatkan maka akan menjadi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bapak ulang kembali. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa Al-Quran 30 juz itu apabila dipadatkan ya, maka akan menjadi surah Al-Fatihah. Nah, makanya surah Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika kita melaksanakan salat ya. Wajib dibaca. Ketika kita tidak membaca Al-Fatihah, maka salat kita tidak sah ya. Dalam hadis juga dikatakan la tasal liman la yaqra kitab ya, tidak ada salat ya, tidak sah salat apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi Bapak ulang kembali, jadi 30 juz apabila dipadatkan maka akan terhimpun di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apabila dipadatkan lagi, maka intinya ada di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ ada kata-kata Rahman dan Ar-Rahim. Nah, bedanya apa? Nah, jadi itu ada bedanya ya. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Pengasih, Ar-Rahim, Penyayang. Nah, bedanya apa anak-anakku semuanya? Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan di dunia ini ya, kepada semua hambanya. Kasih sayang Allah yang Allah berikan. Makanya mau orang Muslim, mau orang Kristen, ya, mau orang Yahudi dan lain sebagainya, apabila dia melakukan pekerjaan, dia berusaha mencari rezeki, maka Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya, Allah Ar-Rahman, Allah akan memberikan pada hambanya. Karena semuanya ini adalah makhluk Allah ya, makhluk Allah. Allah
akan berikan nikmatnya kepada orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi dia tidak mendapatkan Ar-Rahim apabila dia tidak menunaikan salat, maka dia tidak mendapatkan yang namanya Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang Islam di yaumil qiyamah, di akhir kelak. Nah, di akhir kelak. Makanya luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita saking sayangnya kepada hambanya, ya. Orang yang tidak salat saja Allah berikan nikmat karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, ya. Nah, tetapi orang-orang yang tidak salat ini di akhir kelak tidak akan mendapatkan yang namanya Ar-Rahim, kasih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya diberikan kepada hamba Allah yang beriman di dunia, ya. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi beriman kepada 6 rukun iman, ya. Kemudian melaksanakan 5 rukun Islam, ya. Kemudian berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama, ya. Maka insya Allah orang-orang inilah yang akan mendapatkan keberuntungan di akhir kelak. Allah akan mencintainya. Dia akan mendapatkan gelar Ar-Rahim. Ya. Oke, baik. Jadi silaturrahim, menyambung silaturrahim, menyambung tali persaudaraan agar kita saling mencintai. Oke. Baik. Mungkin waktunya sudah kelamaan ya. Oke, baik. Jadi sebagai ya, Udah kelamaan, lama banget. kesalahan. Sampai Ya, tidak ada manusia di sakit. bumi ini yang tidak punya salah, ya. Nah, semuanya pasti punya noda kesalahan. Nah, makanya kita harus saling memberikan maaf, saling memaafkan dan memberikan maaf. Oke, yang pertama sudah selesai tadi tentang silaturahim. Yang kedua, saling. Oke. Jadi memberi maaf, Bapak tanya ya semuanya, memberi maaf dan meminta maaf dan memberi maaf itu lebih mulia yang mana? Coba Bapak tanya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Anak-anakku semuanya, siapa yang bisa? Apa? Ulang. Apa? Kasih pertanyaan nih. Siapa yang bisa nih ya? Jawab. Ya. Meminta maaf dan memaafkan itu lebih baik. Baik mana coba? Siapa yang bisa? Oke. Meminta maaf. Ada yang bisa nggak? Coba Meminta pilih tangannya. maaf. Bukan Meminta maaf. Meminta apa? maaf. Di antara keduanya, di mana yang lebih mulia antara meminta maaf dan memaafkan, ya? Oke. Jadi anak-anakku semuanya, yang paling mulia adalah memberikan maaf, ya. Memberikan maaf. Karena ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Khudil afwa di dalam surah Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Ya, jadilah pemaaf. Kita dianjurkan menjadi pemaaf. Ya, Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita hambanya nggak bisa memaafkan orang lain? Ya, ya. Jadi khuzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, ajaklah orang-orang lain untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, ketika ada orang-orang di sekeliling kita, ya, sering berbuat jahil, berbuat kejahatan, kita berpaling. Ketika kita sudah memberikan nasihat tetapi masih aja dilakukan, kita berpaling aja, kita nggak usah ngikutin itu, ya. Oke, jadi lebih mulia orang yang memaafkan, ya. Meminta maaf itu mudah soalnya, ya, tapi memberi maaf itu sangat berat. Nah, tetapi memberi maaf itu dan aku semuanya itu lebih mulia, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Dalam waktu yang singkat ini, mohon maaf, Bapak pribadi, ya, kemudian kami dari STIT Al-Faqih, mohon maaf sebesar-besarnya, ya, kepada anak-anakku semuanya, kepada orang tuaku, ya, orang tua kita semuanya, kepada ayah bunda, ya, dan kepada semua orang tua murid. Semoga kita dan batin kita, dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah menjadikan kita sebagaimana bayi yang baru lahir, ya, seperti bayi yang lahir.
Bagaimana dalam hadis dijelaskan bahwa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama ya. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang ya. Bagaikan kayomihi waladatu ummuh. Allah. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada benarnya itu dari Allah Ta'ala, apabila ada kesalahan itu dari pribadi, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Mohon maaf sebesar-besarnya adalah mengucapkan rasa maaf ini dengan ikhlas, sehingga dengan rasa ikhlas itu kita saling lebih akrab lagi, lebih menyatu lagi ya, karena kita semuanya adalah bersaudara. Oke, sekian. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum acara halal virtual hadir, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah. Yang disampaikan oleh Ayah Farhan Ar-Rafi Syahid HP Frida ya. Pakai Frida, siapa Frida? Tadi mana? Permen. Ada.
Nina, Nina. Dengan lantunan doa tadi, mudah-mudahan Allah kabulkan doa yang kita panjatkan. Al-Faqih, 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 Al-Faqih. Alhamdulillah, akhirnya seluruh rangkaian acara halal bihalal keluarga bersama Faqih telah kita Bapak kau hehehe, nak, bapak kau hehehe, nak, bapak kau hehehe, bapak kau hehehe. Untuk pekan ini belajar dari rumah atau Bunda lama banget sih, Bun. berarti terhitung mulai besok sampai Nina, nak, dan untuk pekan depan kami masih memantau informasi dari dinas terkait atau dari dinas pendidikan kabupaten. apa? Jadi untuk pekan depan masih belum bisa kami Nina, sistem apa? pembelajarannya BDR atau sudah bisa Apis, apa? dengan ini Apis, kita mengucapkan Apis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Nina, dapat mempertemukan tali nih. yaitu saya selalu berbicara mewakili seluruh keluarga Al-Faqih memohon maaf jika selama berlangsung acara ini terdapat yang kurang berkenan bagi para muda dan anak muda yang soleh meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan kekuatan lahir dan batin. Nama keluarga besar Al-Faqih Nina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Dadah Ilham. Dadah Dina, dadah Ilham, dadah Apis, dadah Ilham, dadah. Semuanya udah. Semuanya udah. Dadah, silahkan bisa masih ingin berjumpa yang masih Oke, udah semuanya di sini ya. bocil lari.